Partai PKS hari ini luar biasa sedang bertubi-tubi diserang dengan fitnah, diserang dengan caci maki, tentu dari berbagai pihak, justru bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Dari dalam itu artinya dari para pendukung Anies Baswedan yang merasa kok lelet sekali PKS ini. Nah, tentu ini hal yang tidak produktif untuk kita diskusikan, maka saya berkeinginan di video kali ini kita akan coba menganalisa apa yang sebenarnya terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera. Kenapa belum juga deklarasikan Anies Baswedan? Dan berbagai hal lainnya yang akan kita coba kupas di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan, mudah-mudahan menjadi informasi yang meluruskan. Kurang lebih begitu ya. Saya sering disebut sebagai orang PKS. Bukan, saya bukan orang partai. Kalau yang lain-lainnya ya sudahlah, abaikan sajalah. Saya dituduh disebut kadrun, disebut radikal dan segala macam. Itu kan hanya pekerjaan orang-orang yang miskin narasi dalam memberikan sebuah diskusi-diskusi yang menarik. Begitu barangkali ya. Nah, maka tentu saya bisa melihat PKS secara helikopter view, tidak dari dalam tapi dari luar, bahkan dari kejauhan. Nah, saya juga sempat bertemu dengan Bang Mardhani Alisera. Kita membahas juga tentang topik ini, kenapa PKS belum juga mendeklarasikan Anies gitu. Dan itu kita akan kupas pagi hari ini ya. Judulnya kita pertegas saja dari awal gitu, bahwa PKS tidak punya gen pengkhianat. Ya, 10 tahun berada di jalur oposisi, saya kira satu-satunya partai yang justru konsisten, istiqomah, tidak mencela-mencela gitu, tegas ada di posisi itu, yang harusnya ini menjadi contoh lah buat partai-partai lain dalam menampilkan apa yang dikehendaki oleh rakyat sebenarnya. Kan di situ peran partai politik yang sesungguhnya. Nah, kita tahu kemarin PKS itu digoda dengan 2 menteri untuk keluar dari koalisi perubahan dan barangkali masuk pada koalisi pemerintahan gitu. Tapi ternyata bukan hanya digoda dengan 2 kursi menteri itu saja. Ada godaan lain juga yang luar biasa besarnya buat partai. Maka godaan apa yang sedang dialami oleh PKS hari ini? Kita coba lihat kabarnya dari gelora.co ya. Tak cuma jatah menteri, ternyata PKS juga diimingi dana kampanye supaya mau cabut dari koalisi Anies. Luar biasa ya. Ini upaya geliat rakyat yang menginginkan perubahan terus dijegal dengan berbagai cara. Bukan sekedar mendowngrade Anies Baswedan, tapi juga mengganggu partai politik. Bukan hanya partai politik, tapi relawannya pun difitnah gitu. Dan saya kira segala daya upaya dilakukan oleh mereka agar Anies Baswedan tidak nyapres. Kalau nyapres, kepilih jadi presiden. Kan begitu logikanya gitu. Maka harus dihambat sedini mungkin. Kita lihat ya. Kepastian apakah koalisi parpol pendukung Anies Baswedan jadi melakukan deklarasi. Alih-alih deklarasi cawapres, keutuhan koalisi pendukung Anies Baswedan bahkan kini jadi tanda tanya. Yang bikin tanda tanyanya siapa? Ya, media, elit. Kalau di bawah sih sudah solid. Peluang Anies maju ke pencapresan bahkan bisa gagal. Salah satu isu yang belakangan santer beredar adalah upaya untuk menggembosi koalisi. Salah satunya menawarkan parpol anggota iming-iming yang lebih menggiurkan. Ya, ujung-ujungnya duit ya. Udah. PKS jadi salah satu target. Kenapa PKS menjadi salah satu target yang dianggap mereka bisa diganggu? Mungkin barangkali karena PKS tidak punya uang mungkin. Jadi barangkali dianggap partai ini akan bisa mudah untuk dibeli. Begitu kali ya. Ya, partai dakwah itu disebut tengah-tengah ditawari jatah 2 menteri di kabinet. Namun tawaran untuk PKS tak cuma itu saja. Menurut sebuah sumber, beberapa waktu lalu petinggi PKS ditemui 2 orang pengurus teras Golkar. Ini beritanya benar nggak ya? Ini dari gelora.co nih. Kalau benar mengerikan sekali nih. Bahkan sudah sebut nama. Keduanya adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu Zainuddin Amali dan Ketua Badan Pemenangan Strategis Erwin Aksa.
Nama kedua adalah keponakan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Yusuf Kala sendiri ada di belakang Anies Baswedan ya, kita semua sudah tahu. Tapi hubungan keluarga memang bisa berbeda pilihan tentu. Saat datang menemui pengurus PKS, baik Amali dan Erwin mengajak partai tersebut agar bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu dengan iming-iming pendanaan kampanye luar biasa. Nah, aneh kan? Kami tidak bermaksud berniat untuk menggembosi. Kami hanya mengajak gabung ke KIB. Ya, sami mawon. Itu kan upaya menggembosi juga, karena Anda juga sudah tahu. Koalisi perubahan itu ya PKS, Nasdem, Demokrat. Meski belum diresmikan. Barangkali kata kuncinya itu, ya kan belum diresmikan. Tak cuma dari Golkar, lobby juga diketahui sempat datang dari Sandiaga Uno. Ini kalau benar ngeri kali nih. Ini siapa yang dapat kabar ininya ya? Petinggi Gerindra yang kini menjabat sebagai Menparekraf di pemerintahan Jokowi. Sandi yang punya kedekatan dengan PKS berdasarkan pengalaman saat maju di Pilkada 2017 itu juga mengajak partai dakwah untuk masuk kabinet disertai tawaran bantuan logistik pemilu. Oh, mungkin yang menawarkan 2 kursi itu Sandiaga Uno mungkin ya. Aduh. Kita sih kalau rakyat saya kira sudah terbaca lah ya. Mereka sudah sangat kecewa, sakit hati gitu dengan perilaku Prabowo dan Sandiaga Uno yang berkhianat terhadap para pendukung. Di koalisi Anies sendiri PKS tengah berupaya mengajukan nama Deriawan ya, kita tahu itu kemarin ya. Bahkan beberapa spanduk sudah muncul di Bandung, di Solo, di Bekasi katanya. Ya ini oke. Nah, menarik menyimak kabar ini ketika kita melihat bahwa ya kontestasi politik ya begitu katanya. Ya, sekarang ada catatan menarik tapi ya yang saya dapatkan juga dari Tony Rashid. Kemarin saya sudah bawakan dan tentu terkait hal lain. Yang ini tentang PKS. Kita lihat ya. Nah, Tony Rashid. PKS istiqomah dukung Anies. Tony Rashid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Beredar isu PKS tidak dukung Anies. Namanya juga isu, itu hal biasa. Apalagi kalau ada operasi untuk memisahkan PKS dari Anies, maka media dan medsos menjadi instrumen yang efektif untuk membangun opini. Menurut sejumlah sumber dari kader PKS, ada operasi untuk membangun kesan bahwa PKS tidak mendukung Anies. Ada 2 target. Pertama, supaya para pendukung PKS kecewa dan ini efektif untuk menahan laju elektabilitas PKS yang sedang naik. Kedua, untuk membenturkan PKS dengan Anies agar optimisme para pendukung Anies menurun. 2 alasan ini masuk akal juga. Isu lainnya, PKS ditawari 2 posisi menteri dan 2 kementerian itu saat ini dijabat oleh kader Nasdem. Nasdem ditarik, PKS dimasukkan. Ini cara yang sangat kasar ya. Mana mungkin PKS mau? Tidak saja tawaran menteri, kabarnya PKS pun ditawari logistik untuk kampanye di Pileg 2024. Namanya juga isu, benar salahnya masih harus diklarifikasi. Yang pasti, isu ini mencoba menghadap-hadapkan PKS dengan Nasdem, dengan Anies juga ya. Padahal keduanya sedang membangun koalisi dan memperkuat hubungan politik menghadapi Pilpres 2024. Lebih dari separuh konstituen PKS dukung Anies, itu berdasarkan survei Litbang Kompas. Kalau teman-teman saya di Bandung yang PKS itu 100% semuanya sudah ke Anies. Yang grassroots ya. Selama ini PKS termasuk partai yang konsisten terhadap aspirasi pemilihnya. Karena itu konstituen PKS sangat militan dan berhasil menjadi mesin politik yang juga bekerja sepanjang musim. Bahkan jauh dari masa kampanye, kader PKS itu terus bekerja. Luar biasa ya. Selain PDIP, hanya PKS yang konstituennya solid dan tampak bekerja secara masif. Hampir 10 tahun PKS mengambil jarak dengan pemerintahan Jokowi. Salah satu faktor utamanya karena konstituen PKS menginginkan partai dakwah ini ambil peran sebagai oposisi. Jadi bottom up, bukan top down. Sampai di sini kita memahami cara PKS istiqomah atau bahasa lainnya konsisten menjaga konstituennya dengan secara sungguh-sungguh memenuhi aspirasi mereka.
Logika normal hampir tidak memungkinkan PKS di ujung masa puasanya, ini menarik ya pengibaratannya ya, akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Ibarat orang puasa, 5 menit jelang berbuka lalu batal. Ini pasti akan menjadi penyesalan seumur hidup. Jika nekat, sama juga PKS bunuh diri. Sepertinya PKS tidak akan melakukan tindakan sekonyol itu. Mengapa PKS tidak jadi deklarasi tanggal 10 November? Ini pertanyaan yang ramai di pekan ini. Mungkin bahasa yang lebih tepat bukan tidak jadi. PKS belum secara resmi menyatakan akan deklarasi tanggal 10 November. Itu kan Nasdem yang bilang ya. Soal waktu masih menjadi perbincangan di antara ketiga parpol yang akan mengusung Anies Baswedan. 11 November adalah hari milad atau ulang tahun Partai Nasdem. Partai Nasdem menggelar acara tanggal 9 sampai 11 November. Tentu itu tidak saja bagi PKS tapi juga bagi Demokrat. 10 November adalah waktu yang kurang tepat untuk deklarasi bersama. Ya, nanti yang muncul besarnya Nasdem gitu kan, padahal keinginannya ini setara, ada kesetaraan. Seperti yang Pak Anies sering sampaikan, kesetaraan gitu. Nah, kesetaraan ini tentu harus muncul dulu dari dalam. Dari dalam dari mana? Ya dari para pihak pendukung Anies Baswedan ya. Jangan sampai yang menonjolnya satu gitu. Kedua partai ini yaitu PKS dan Nasdem akan merasa nyaman dan Demokrat maksudnya barangkali ya, deklarasi di luar hari yang dikait-kaitkan dengan ulang tahun Nasdem. Deklarasi koalisi perubahan hanya soal waktu. Yang pasti tiga parpol yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat memiliki satu kesepakatan bersama yaitu usung Anies sebagai Capres 2024. Soal ini clear dan mereka kompak. Andi Arief, Ketua Bapilu Demokrat mentweet, hanya burung hantu yang bisa menggagalkan koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Nah ini burung hantu ini apa nih tadi kah yang disebut misalkan siapa Sandiaga Uno, kemudian yang dari Golkar, dari PAN yang terus mencoba mengganggu. Dan burung hantu bekerjanya tentu senyap ya, di malam hari. Dan Mardhani Alisera salah satu petinggi PKS juga bilang lebih cepat lebih baik. Wah ini tagline-nya Yusuf Kala ya. Dilihat dari perkembangan yang kita baca, ketiga parpol yang rencananya akan mengusung Anies nampaknya solid. Hanya tinggal 10% lagi tim kecil yang mereka bentuk akan menuntaskan semuanya. Mudah-mudahan ini bisa mengklirkan, bisa memberikan kejelasan kepada para pendukung Anies Baswedan semua. Kita juga hargai orang-orang yang sebetulnya dalam beberapa hal satu fikroh dengan kita, tapi dalam beberapa hal yang lain berbeda, itu hal yang wajar. Jangan kemudian kita juga saling menghujat, itu tidak produktif untuk perjuangan kita. Mari dengan cara berbeda tetap kita fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pilihan kita adalah pilihan yang terbaik dalam ikhtiar kita menjadikan Indonesia ini menjadi jauh lebih bermartabat. Saya kira begitu ya. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.